Sama Pak Evan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul kembali dalam rangka mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita koreksi dulu bersama-sama PR atau tugas yang kita berikan. Tugasnya nggak banyak ya, cuman 3. Ya, tapi 3 memang tugasnya, tapi apa namanya ini? Harokatnya banyak. Ya, harokatnya banyak dan itulah yang dicari-cari. Ya Pak Evan. Sudah selesai belum Pak Evan? Selesai, Masya Allah. Pak Evan dikasih apapun selesai ini. Selesai. Bener salah belakang nggak masalah Pak. Saya penting kan semangat sih Pak. Type nomor 1 kita periksa dulu. Monggo Bu Lutfi nomor 1. Di apa namanya? Perkata. Ismi jadi ismu. Oke, terus? Al-muhandisi jadi al-muhandisati. Oke. 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 Fil yabani. Oke, jadi coba dibaca semuanya secara utuh. Fil yabani. Ya. Ada yang berbeda? Pak Dafikin? Beda, jadi mudzakkar. Jadi mudzakkar. Monggo Pak dibaca mudzakarnya. Ismul muhandisil ladzi allati jadi alladzi ya. Terus Ismul muhandisil ladzi indal mudirati Aisyah. Baik. Cluenya kemarin apa? Ya, cluenya kemarin saya bilang cluenya boleh dia apa nih? Nggak boleh ganti. Gitu yang boleh dibenerin tapi nggak boleh kan ganti. Di sini cluenya sengaja anak kasih Aisyah. Ya, kasih Aisyah itu sebagai tolak ukur mudzakkar atau muannats, gitu ya. Kalau Aisyahnya diganti sama Zaid, aman dia. Tapi kan nggak boleh diganti Aisyah, tetap Aisyah, gitu ya. Jadi yang benar adalah muannats. Sudah nih ya. Memang kalau secara kaidah boleh ya, boleh jadi mudzakkar boleh. Cuman sengaja anak kasih step 1, ini, gitu ya. Jadi yang benar ismul muhandisati allati indal mudirati Aisyatu. Wa huwa muhandisatun wahia muhandisatun syahiratun fil yabani.
Monggo Pak Evan artikan. Namanya insinyur perempuan itu insinyur perempuan itu yang di sisi guru perempuan. Kepala sekolah. Kepala sekolah perempuan. Nah, Aisyah. Dan dia kepala sekolah. Dan dia insinyur terkenal di Jepang. Ya, di Jepang. Jadi artinya nama insinyur wanita yang berada di sisi kepala sekolah wanita itu adalah Aisyah. Dan dia adalah insinyur perempuan yang terkenal di Jepang. Nomor 2, Pak Prambudi, monggo. Oke, Al-Waziri. Alladzi fil jami'ati lahu jadilaha tiflatun saghiratun ismuha su'adun. Sudah? Coba dibaca secara keseluruhan. Yang benernya? Bintul wazirul ladzi bintul waziril ladzi fil jami'ati laha tiflatun saghiratun ismuha su'adun. Udah itu benar? Kita tulis ya biar lebih kelihatan benar salahnya ya. Oh, nggak ditulis kayaknya kok kurang afdol nih. Lagi Pak? Bintu al-waziri alladzi fil jami'ati oke. Laha tiflatun saghiratun ismuha su'adun. Begini Pak. Musyrik kelihatan? Sampingnya, yang sini kelihatan nggak? Baik. Bintul waziril ladzi fil jami'ati laha tiflatun saghiratun ismuha su'adun. Ini Pak, ini nih. Baik, ada yang berbeda? Satu-satu. Nah, Pak Eka, bedanya di mana? Alati. Hah? Alati. Alati jadi? Alati. Alati. Ya. Pak Eka jadinya alati. Di sini Pak Eka alati. Baik, yang lain? Su'adu. Di sini dijadikan su'adu. Ada lagi yang lain? Saat salah. Itu kalau saat itu tulisnya begini Pak. Kalau saat itu begini. Ini dia. Kalau dikasih alif itu bacanya hanya su'ad. Ya, su'ad. Sudah semua tinggal kemana nih? Ini ada dua versi ya. Versi yang pertama bintul waziril ladzi fil jami'ati laha tiflatun saghiratun ismuha su'adun. Versi kedua bintul waziril lati fil jami'ati laha tiflatun saghiratun ismuha su'adu. Sudah? Baik, ada nggak yang rubah ini? Jadinya kan gini tiflun awalnya kan? Tiflun, kemudian di sini diganti saghirun. Ada nggak?
Diganti dengan soghirun. Tiflun, soghirun. Dia kan merubah tapi tidak mengganti. Dia merubah tapi tidak mengganti. Ada nggak? Tiflun, soghirun. Bukan tiflatun, soghiratun. Semua tiflatun, soghiratun? Pada fikin? Tiflatun, soghiratun? Taib, ahsan, dikarenakan suat perempuan. Maka kalau dibaca tiflatun, soghiratun, salah. Tiflun, soghirun, salah. Yang ada tiflatun, soghiratun. Karena apa? Cluenya di sini su'at. Taib, soal lagi. Bu Sri, kenapa kok pakai allati, kok nggak pakai alladzi? Yang mu'annas mana? Ini sifat untuk siapa ini? Sifat untuk bintun ya. Jadi pakainya allati karena sifat untuk, jangan terfokus kepada wazirnya ya. Ya, jangan terfokus pada wazirnya karena terkadang ketika kita pemula kita fokus pokoknya yang deket tok. Tanpa melihat kepada makna. Secara makna kan yang di universitas adalah apa? Putrinya kan? Boleh nggak nih? Kalau secara real kenyataan, kuliah punya anak, boleh Pak Devikin? Hah? Boleh kan? Ya udah, bener jadi soalnya. Nah, ini boleh nggak ya gitu? Boleh kan Pak ya? Oke, jadi ismuha su'adu. Ismuha su'ad. Monggo diartikan Pak Dafikin. Putrinya menteri yang di dalam kampus atau Universitas. Dia memiliki anak kecil yang kecil. Ya, kalau ngartikan tiflatun soghiratu satu paket sudah ya. Anak kecil gitu loh. Namanya Su'ad. Pak Evan ini seneng. Anak yang kecil. Nah, Masya Allah. Baik, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, monggo Pak Ivan. Pak Evan, ya. Oke, kita tulis Pak, biar kelihatan jawabannya dengan Pak. Apa Pak? Udah langsung bener aja Pak ya. Langsung yang bener. Khoroja at-tabibatu minal mustashfa, oke. Ma'a mumarrido tun, oke. Ja, panjang jimnya. Enggak, saya sambil tulis panjang enggak? Enggak ya sudah, ngeten Pak. Jamilatun. Terus Allati amama babun. Amama pakai alif lam enggak amamanya? Awal bab ini. Amamal gini. Albamu ya. Ya enggak tahu sampean, Pak. Amamal babu gini. Iya, amamal babu. Sampean tulisnya begini. Ini udah bener nih. Enggak, karena babu. Kok enggak enak gitu Taib. Makanya bilang tadi, bener langsung bener aja Pak ini. Taib, sampai yang punya sampean gimana jadi? Pakai tiga, pakai surat ini. Ya. Amamal babi. Sampean kalau tulisan anak sesat Pak itu.
Amamal babi. Nah gini, ini bener nih. Nah, Nggak ada yang butuh dirubah nih. udah itu yang Ma'a mumarridatun jamilatun allati amamal babi. Sudah, bener? Insya Allah, Pak. Masya Allah. Siapa? Anak pengen sampean milih dari teman-teman yang ada yang benerin sampean ini bener atau salah gitu loh, Pak. yang bener saya bener. Yang Enggak, sampean milih dari teman-teman yang ada, entah Busri semua ini untuk melihat punya sampean bener atau salah. Sampean pilih. oh Pak Tio saja. Oh, Pak Tio. Oke. Mau nggak Pak Tio? Ini bener atau salah punya Pak Evan ini? Seneng kalau saya disalah. Makanya sampai yang dipilih. Saya horojanya pakai horoja. Khorojatu. Ush. Nggak tahu. Sampean pakai khorojatu. Gini Pak. Khorojatu. Oke. Apalagi Pak yang berubah? Batun, Hah? tobi batun jadi atobi batu. Atobi batu itu pakai tobi batu jadi Ah, khoroja atobi batu, khorojatu atobi batu. iya. Terus Jamilatik saya ulang dari awal. horojatu, Khorojatu, tobi batu. oke. Minal Mustasfa, Mustafa mm ma'a maridotin ma'a mumaridotin, oke. Terus jamilin jadi jamilatik. jamilatin, oke. Terus Alaji jadi alati. alati, oke. Albabu jadi albabi. Jadi bedanya cuma di sini tuh sama Pak ini khorojatu sama mumaridotin jamilatin. Bedanya cuma di sini ya. Oke. Pada ini Pada bikin monggo Pak ada 7 Pak Tio Pak jenengan Pak. Gimana Pak? Nyaman milih ikut Pak Evan atau Pak Tio ini? Atau sampean buat pendapat sendiri monggo. Khorojatin to bibatu. Oh sampean buat sendiri baru. Oke. Khorojatin to bibatu. Khorojatit. Ya, khorojatit. Gitu ya. Langsung masuk ke sini ya. Khorojatit tabibatu terus. Minal mustasfa Oke. ma'a mumarridatin jamilatin allati amamal babi. Baik, jadi bedanya di sana ya sama Pak Tio ya. Khorojati. Kalau Pak Tio kan khorojatu. Oke. Pak Eka. Gimana Pak Eka? Sampean milih mana Pak nih? Teman sampean jadi 3 pendapat Pak nih. Beda di khorojanya, Ustaz. Oh, beda di khorojanya. Sampean ikut yang mana? Khorojat. Khoroja aja. Khorojat. Oh, sampean sukun. Masuk pendapat keempat nih. Pendapat keempat. Khorojat. Begini ya. Ya, Sukun. Khorojat. Oke. Masya Allah ada 4 ini. Semakin nanti makin selesai kitab antum pendapatnya bisa jadi 5, 6 nanti. Baik. Baik, Pak Tio menunjuk Busri, monggo Busri barangkali berbeda. Sama ini, khorojat ini. Yang lainnya sama? Ya, oke. Bu Lutfi? Ma'anya pakai alif lam? Oh, pakai al-mumaridoti. Oke, pendapat selanjutnya kan. Jadi al-mumar ridoti terus al-jamilati. Oke. Sudah? Pak Pramil masih ada ya? Pak siapa? Pak Dafikin? Oh, Pak Prambudi. Monggo Pak Pram. Monggo Pak Prambudi. Terus belakangnya? Alhamdulillah. Oh kayak Pak ini, kayak Pak Evan. Mumaridotun jamilatun. Udahlah. Mana ini kira-kira benar? Anda juga jadi pusing nih. Taib, yang benar di sini. Yang benar di sini adalah atau jangan yang benar, yang salah dulu aja. Lebih gampang menyalahkan soalnya daripada benar kan.
Ya. Yang salah adalah satu. Ya, salah. Ini salah. Sudah nih. Yang benar sisanya. Project sama project. Kharajat sama kharajatit tabibatu. Ya, ini benar. Kenapa kharajati benar? Karena sukun ketemu alif lam, maka dibaca ti. Ya. Terus kalau kharajat aja gimana? Benar, karena asalnya memang seperti ini. Karena asalnya memang seperti ini, maka kharajat. Kemudian di sini kenapa yang benar mumarridatin bukan mumarridatun? Karena ma'a adalah apa? Dzaraf. Kata setelah dzaraf harus dibaca kasroh. Sudah Pak Evan? Ya. Pak Evan pasrah sudah ya. Nah, kata setelah dzaraf dibaca kasroh, maka muma'a mumarridatin jamilatin. Ditambah alif lam gimana? Enggak ada masalah. Boleh. Ma'al mumarridati al jamilati boleh. Tapi kalau yang dikasih alif lam cuman al mumarridah jamilah nggak dikasih, salah. Tapi kalau dikasih dua-duanya aman, nggak ada masalah. Kemudian di sini allati amamal babi bener. Pak Evan di sini masya Allah babi nggak enak babu Ustaz. Tapi di sana ma'am maridotun. Karena ma'a sama amama itu sama-sama apa? Dzaraf. Ya, sama-sama dzaraf. Sudah nih. Masya Allah ya. Anak kira tadi ada yang mau merubah ini. Kharaja ada yang gini. Ternyata nggak ada tuh. At-tabibu. Kharaja at-tabibu. Ada yang pakai tabib? Ya. Karena aman kalau ini. Kalau ini aman, antum berubah tabib juga nggak ada masalah dia. Karena memang sengaja nggak anakan inisial untuk Kenapa? Karena dokter keluar sama perawat, bener nggak? Bener aja kan, rumah sakit bener-bener aja nggak masalah. Cuman kan antum kan masya Allah gitu loh. Kalau perawat ya sama Pak, dokter perempuan, gitu ya. Hah? Sudah Pak, itu istrinya Pak kerja. Masya Allah ya. Makanya sini Anda sengaja satu yang Anda inginkan pelajaran kita terakhir loh yang ini. Kharajat tentang ta'nis. Nah, Pak Tio ini Anda bertanya kok bisa jadi tuh, gimana cerita Pak ini? Maksudnya dia kharajat. Oh, maksudnya kharajat kemarin. Ini kayak Kharajati. mudofnya. Kharajati. Baik, Masya Allah. Kerasa dingin Pak? Dingin nggak? Dingin ya? Mana yang kerasa agak panas nih? Makanya itu berapa? 17 atau 18 tuh? 17 ya, masih standar gitu. Anginnya, fannya. Baik, alhamdulillah kita selesai dari mengoreksi tugas kita. Sebelum kita masuk ke pelajaran baru, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Dari tugas kemarin. Oh ya, yang mau tugas khusus sendiri, ya, yang mau tugas sendiri bisa apa namanya ini chat ke Ana ya. Nanti saat Ana butuh tugas sendiri saat kasih, nanti Ana periksa juga sendiri insya Allah. Labas. Ada apa-apa? Ada bikin? Aman Pak? Mungkin usul kan. Usul, monggo. Kita kan sudah memasuki kaidah-kaidah kan, misalnya alati dan sebagainya. Mungkin usul ketika membaca enggak dipisah, misalnya
kharajat kemudian allati kan gitu Mm-mm. bisa jadinya. Kenapa kita nggak langsung aja sesuai kaidah? Baik, sebenarnya Pak kalau untuk bahasa Arab itu nggak seperti tajwid yang harus wajib banget, ya nggak mesti. Makanya ketika dibaca kharajat seperti itu, anak katakan nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Kalau antum menyambung boleh, mau dipisah juga boleh, gitu loh. Kecuali Al-Quran wajib disambung. Kalau untuk bahasa Arab nggak ada kewajiban seperti apa baca Quran. Jadi ketika antum putus atau semisalnya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, Artinya atau enggak, artinya nggak ada berubah. Cuman di situ beliau berikan kaidah Pak untuk menunjukkan ketika pengen nyambung gini loh caranya, gitu aja. Ya, gitu. Jadi nggak ada masalah. Mau antum sambung, oke. Nggak disambung juga nggak ada nggak masalah. Yang bermasalah itu nggak dibaca, nggak dikerjakan. Nah, itu bermasalah. Nggak dikerjakan sama sekali, itu bermasalah. Gitulah. Karena terkadang kan kita kalau belajar misalkan tajwid ya kan, oh ini caranya kaidahnya begini, harus bacanya begini. Itu kalau Quran memang nggak boleh ditentang, nggak boleh dilanggar kaidahnya. Kalau untuk bahasa Arab, aman. Ya nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau antum mau baca seperti kaidah di kasroh seperti Pak Usul Adifikin juga bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Gitu ya, nggak ada masalah, boleh. Cuman untuk sampai harus baca seperti itu nggak. Ya tidak ada masalah untuk di mana namanya ini di bahasa Arab. Bu Lutfi ada usul? Belum ada. Bu Sri mungkin ada pertanyaan? Sudah nih, siap masuk level kedua kita? Iya, sekarang masuk level kedua ini. Level 1 selesai. Pelajaran ke-13 ini kita masuk level kedua. Iya, masuk level kedua. Oh, bahasa Arab itu ada level-levelnya, Pak. Bukan hanya sekedar apa namanya nih, apa tuh? Pedasnya itu aja. Jadi maksudnya, nah level 2, jadi istilahnya dari sisi bentuknya itu bakal berubah. Bentuknya bakal berubah. Baik, sekedar mengingatkan, jadi kita sudah melewati kaidah secara umum. Kita sudah melewati kaidah mubtada khobar. Ya, sudah melewati kaidah mubtada khobar. Yang mana mubtada khobar itu harus sama. Dari sisi apa? Jenis dan dari sisi bilangan. Gitu ya, dari sisi jenis dan dari sisi bilangan. Kemudian kalau mubtada ma'rifat sedangkan khobar harus nakirah. Kita juga sudah melewati tentang naat atau sifat. Ya, naat atau sifat. Yang mana naat atau sifat itu sendiri pun harus sama dengan yang disifati. Ya, harus sama dengan yang disifati. Kalau yang disifati pakai alif lam, maka dia juga pakai alif lam. Kalau yang disifati muannas, dia muannas. Kalau yang disifati mudzakkar, dia juga mudzakkar. Dan juga kita sudah melewati tentang alladzi dengan allati. Ya, alladzi dengan allati. Dan di sini di level 2 ini nanti kita akan dikenalkan kembali tentang isim isyarah. Baik yang dekat maupun yang jauh. Kita juga akan dikenalkan lagi dengan mubtada dan khobar. Demikian pula sifat. Tapi dengan versi terbaru. Sedang dengan versi terbaru, maka Anda katakan levelnya sudah naik level kedua. Sudah siap Pak ya? Kita masuk. Anda kasih mukadimah dulu biar lo kok berubah ini. Ya, antum sudah naik tingkatan sudah. Kita masuk semester kedua Pak ini. Semester pertama sudah lewat, semester kedua. Ad-darsu ats-tsalits asyara. Ad-darsu ats-tsalits asyara. Bacanya begitu ya. Ad-darsu ats-tsalits asyara. Pelajaran yang ke-13. Ats-tsalits bukan ats-tsalatsa. Kan pelajaran ats-tsalitsu kan itu ad-darsu ats-tsalitsu. Kalau ini ad-darsu ats-tsalits asyara. Sama seperti pelajaran sebelumnya ad-darsu ats-tsaniyah asyara. Ad-darsu ats-tsaniyah asyara. Kemudian di pelajaran 11 kemarin juga ad-darsu al-hadiyah. Ad-darsu al-hadiyah asyara. Kan itu terdiri dari 3 kata kan?
ad-darsu dibaca dhammah, ats-tsalitsa dan asyara dibaca fathah. Kenapa dibaca seperti itu? Untuk saat ini kita lewati dulu, skip dulu. Pokoknya bacanya begitu. Ya. Di sini akan ada dua pembahasan di halaman 67, halaman 68 dan di halaman 74. Di halaman 68 dan di halaman 74. Yang membedakan adalah di halaman 68 ini untuk yang muzakkar, sedangkan yang di 74 itu untuk muannas. Itu aja bedanya. Anda ulangi, di pelajaran 13 ini ada dua pembahasan atau dua bab, dua permasalahan di halaman 68 dan di halaman 74. Bedanya kalau di halaman 68 itu untuk yang mudzakkar. Sedangkan di halaman 74 untuk muannas. Baik, kita baca dulu. Ana baca, antum tolong ikutin. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Tapi baterainya ini masih separuh terisi. Kita ulang lagi. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amrika. Ahum zumalauka? Naam hum zumalai. Hum fi fasli. Ma apa? Ahum mujtahiduna? Naam hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Ulangi. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasin wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Ingat namanya Yasir, bukan Yasir. Yasir. Ya, asma'uhum Yasir. Bukan kan? Soalnya tidak dengar ada yang suaranya apa? Asma'uhum Yasirun. Gitu ya. Yasir bukan Yasirun. Yasir wa Abdullah, Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Masyaallah. Wa man haula'ir rijalul kisaru? Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ilal mat'ami. Taib artinya, monggo diartikan Bu Lutfi. Taib, anak artikan ya. Man siapakah? Haula'il fityatu, para pemuda-pemuda ini. At-tiwalu, yang tinggi-tinggi. Ya Ali, wahai Ali. Jadi siapakah pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi ini wahai Ali? Hum
tullabun jududun. Mereka itu adalah pelajar-pelajar yang baru. Hum min Amerika. Mereka amin ainahum. Dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumalauka. Apakah mereka itu teman-teman sekelasmu? Naam, hum zumalai. Iya, mereka teman-temanku. Hum fi fasli. Mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka bersungguh-sungguh semangat? Naam, hum mujtahiduna. Iya, mereka semangat. Ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Waman haula'ir rijalul kisaru. Dan siapakah laki-laki yang pendek tersebut? Hum hujjajun. Mereka adalah jamaah haji. Hujjaj, jamaah haji. Min ainahum. Dari mana mereka? Ba'dhuhum minas Sin. Sebagian mereka dari Cina. Wa ba'dhuhum minal Yaban. Dan sebagian lagi dari Jepang. Aina Mustafa wa asdiqa'uhu. Mana ini Mustafa dan teman-temannya? Ya. Bukan pakai zamiluhu ya, tapi pakai asdiqa. Karena kemarin kita lewati kalau zamil itu teman sekelas. Ya, kalau sadiq teman. Gitu ya. Jadi teman-temannya bukan sekelasnya. Mana nih? Mustafa dan teman-temannya ini. Dhahabu ilal mat'ami. Mereka pergi kemana? Kantin. Mat'am itu bisa rumah makan, kantin, bisa juga restoran, mat'am. Ya, pokoknya tempat untuk apa? Makan. Mat'am. Baik, perhatikan papan tulis kaidah yang kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Sudah paham Pak Evan? Pak Evan sudah paham langsung. Belum Anda jelaskan sudah paham Pak Evan. Baik, soalnya Pak Evan pernah selesai. Selesai Pak Evan ini ma'rifat Pak Evan. Saya perhatikan papan tulis. Al-kalimah. Kalimah itu kalau kita artikan bahasa Indonesia, kata. Ya. Kata di dalam bahasa Arab, kalau ditinjau dari jenisnya itu cuma dua. Ya, kata dalam bahasa Arab kalau dilihat dari jenisnya dia ada dua. Mudzakkar sama mu'annas, kan begitu? Lah, kalau dilihat dari sisi jumlahnya, maka kata itu terbagi menjadi tiga. Gitu ya, ditinjau dari jumlahnya, maka kata itu terbagi menjadi tiga. Ini term tenan tadi. Nggak tahu orang seret gitu, Pak. Ya, terbagi menjadi tiga. Boleh kelihatan? Baik, yang pertama ada kata yang dikenal dengan nama mufradun. Mufrad tunggal. Ada yang namanya mufrad tunggal. Dan ada lagi yang namanya musanna. Musanna, dua. Dan ada lagi yang terakhir namanya jam'un, jamak. Ya, kalau mufrad itu satu, kalau musanna itu dua, kalau jamak tiga ke atas. Ya, tiga ke atas. Itu jamak. 3, 4, 5, 6 sampai ke atas itu namanya jamak, jam'un, jamak. Kalau tulisannya jamak. Ya, kalau kita ngomongnya jamak gitu aja.
Jadi ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Antum nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai Indonesia saja. Kata di dalam bahasa Arab ditinjau dari bilangannya ada 3. Tunggal, musanna 2, dan jamak. Taib. Di pelajaran 1 sampai pelajaran 12 itu bahas ini. Ya. Pelajaran 1 sampai pelajaran 12 itu fokusnya kepada mufrad. Ya, fokusnya kepada mufrad. Sudah? Pelajaran sekarang 13 ke atas kita masuk yang level kedua. Ini dia. Dari pelajaran ke-13 itu masuk sampai berapa nanti? Nanti yang terakhir level ketiga baru ini. Level pertama, ya, kita dikenalkan dengan mufrad. Ini level 1. Level 2. Jadi nanti level ketiga. Biasanya level ketiga kan semakin sulit. Tapi level ketiga nanti gampang. Ya. Yang kedua ini lumayan. Ya, yang kedua ini lumayan tanjakannya agak tinggi ini. Kenapa? Karena dia berubah bentuknya. Contoh, kita punya kata kitabun. Apa artinya? Buku atau kitab, ya kan? Kalau dijamak nanti jadinya kutubun. Ini artinya satu kitab, sebuah kitab. Kalau ini apa? Beberapa kitab. Kita punya juga kosakata yang namanya baitun. Nanti jamaknya apa? Buyutun. Ya, buyutun. Sudah? Kita juga punya kata babun. Apa artinya babun? Pintu. Sebuah pintu. Nanti ada jamaknya lagi menjadinya abwabun. Beberapa pintu. Sudah nih, beberapa pintu. Sudah. Jadi yang mau Anda jelaskan di sini, pembahasan kita kali ini kita masuk level 2, kita hapus yang ini. Jadi kita akan terfokus kepada pembahasan tentang apa? Jamak. Yaitu kata yang menunjukkan berapa? Lihat, 3 ke atas. 3 ke atas itu masuk dalam kategori jamak. Dan kenapa Anda katakan susah tadi atau Anda katakan agak berat? Karena nanti dia berubah kalimatnya. Jadi kosakata yang sudah antum hafalkan selama ini, ya selama ini dia berubah bentuk dia. Berubah bentuknya. Lah ini yang mengingat perubahan bentuknya ini yang Masya Allah ini. Tajirun kita sudah hafal. Jamaknya jadi tujarun, gitu ya. Kemudian rojulun jadi, nah rojulun jadi rijalun. Sebenarnya kosakatanya sama. Yang kita hafal kosakatanya sama. Cuma sekarang yang kita hafal adalah apa? Perubahan bentuknya dari mufrad ke mana? Jamak. Ya, dari mufrad ke jamak. Baik. Dibuka coba catatan mubtada khabar di pelajaran berapa? Pelajaran berapa, Bu? Pelajaran kelima? Antara 3 atau 5 dia? Antara 3 sama 6. Antara itu. Kalau nggak 3, 6. Coba dicek. Catatan tentang mubtada khabar. Di nomor berapa? Pelajaran keberapa dulu? Hilang semua sudah? Hah? Pelajaran 6? 3 apa 6? Pak Evan 6. Bu Lutfi 3. Coba yang lain menang mana ini? Pak Evan atau Bu Lutfi? Hah? Bukan. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Kalau Pak Evan catatannya di pelajaran nomor 6. Coba dilihat. Yang nyatatnya di buku.
Masuk di kitab. 6. Ya Pak Evan, Pak Tio 6. Oh, didukung Pak Evan ini sama Pak Tio. 6 juga? Semua 6? Coba dibuka Pak Prambudi 6. Pak Eka? Ada Pak catatannya? Pak Davikin ada? Soalnya sudah kelihatan lama sekali. Kita sudah slide 12 kan? 12 selesai. Jadi kembali ke 6 pelajaran sebelumnya. Separuh. Halaman berapa? Kalau punya anak kok nggak ada catatannya Pak ya? Punya anak bersih, nggak ada catatannya belas. Anak-anak lu mau anak nyatet di mana, nyatetkannya lupa kadang-kadang anak nggak suka nyatetan. Sudah ya? Saya coba Bu Sri dibacakan catatannya. Ada Bu Sri? Tapi insya Allah udah di luar kepala semua mantu. Mubtada harus gini sudah. Cuma catatannya yang hilang. Memang biasa begitu kalau sudah hafal di luar kepala, catatan nggak butuh. Gitu. Baik, ketentuan mubtada dan khabar. Monggo didengarkan dulu ketentuan mubtada dan khabar. Monggo. Harus sama dalam beberapa keadaan. Terus? Baik, dari sisi bilangan harus sama. Dulu Ana cuma jelaskan jenis tok. Sedangkan untuk bilangan belum Ana singgung sama sekali. Kenapa? Karena belum waktunya pada waktu itu. Ya, jadi harus melewati 12 pelajaran dulu baru sampai kepada bilangan. Dan pada saat inilah pembahasan tentang mubtada khobar harus sama dari sisi bilangan. Nah, nanti di sini yang akan dirubah jadi jamak bukan hanya katanya tok. Perhatikan. Anak hapus ya. Jadi kita kan sudah melewati beberapa pembahasan di kitab atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Seperti contohnya kita membahas tentang yang pertama, tentang isim isyarah. Ya enggak? Kita sudah lewati isim isyarah. Isim isyarah ada untuk dekat, ada untuk jauh. Ya kan? Ada untuk dekat, ada untuk jauh. Yang dekat apa? Hadza atau hadhihi. Yang jauh? Zalika sama tilka. Nanti ini juga berubah jadi jamak. Yang beliau jelaskan sekarang baru ini nih. Jadinya haulai otomatis berubah. Sudah nih? Sudah? Sama juga nanti pembahasan yang kedua. Kita juga membahas tentang ad-dhamir atau kata ganti. Kata ganti juga sama. Ada untuk mudzakkar, ada untuk muannats. Yang mudzakkar apa? Huwa. Yang muannats hiya. Plus lagi nanti ada sana apa? Ada ana, apa lagi? Anta, ada lagi anti, ya kan? Ana, anta, antum kan belum antum, ya. Nah nanti di sini juga akan ada perubahan. Huwa jadi apa? Hum. Muannasnya hiya belum. Di pelajaran 13 ini baru haula sama hum. Sudah, haula sama hum. Misalkan contoh, Anda buat kalimat begini. Anda misalkan buat kalimat seperti ini. Anda buat hadza tajirun. Hadza sebagai apa? Mubtada, tajirun khobar. Misalkan Anda bilang hadza dirubah jadi jamak, jadinya apa? Haulai.
Ketika hadza berubah jadi haula, secara otomatis tajir juga bro. Jadi apa? Tujarun. Kenapa berubah? Konsekuensi dari mubtada khobar. Ya, konsekuensi dari mubtada khobar. Contoh lagi. Misalkan Anda buat contoh begini. Anda buat hadza talibun mujtahidun. Baik, secara i'rab, Bu Lutfi, hadza sebagai apa? Mubtada, talibun khabar, mujtahidun naat. Ketika Anda bilang hadza dirubah jadi jamak, jadinya gimana bunyinya? Jadi haula. Sudah? Konsekuensinya khabar dan naat juga harus berubah. Talib jadi tullabun, mujtahid jadi apa? Mujtahiduna. Konsekuensinya begitu. Itu uniknya bahasa Arab. Satu berubah, semua yang berkaitan juga berubah. Sudah nih ya? Satu berubah, semua yang berkaitan juga berubah. Sudah. Jadi kalau dulu kan cuma sekedar cuman yang kosakata yang tunggal. Sekarang masuk kepada yang jamak. Maka kita lihat itu juga contoh kalimat yang dibawakan beliau. Man haula'i al-fityatu. Al-fityah itu jamak dari fata. Fata fityah. Tiwal itu jamak dari tawilun. Ya, jududun jamak jadi jadidun. Berubah jadi tatkala kita buat hum jadinya tullabun. Kalau ditulis hum talibun jadidun, salah. Loh kok salah? Karena menyelisih kaidah mubtada khobar. Dari sisi mubtada khobar harus sama dalam bilangan. Makanya hum tullabun jududun. Sampai sini bisa difahami? Baik kah? Saudara, cukup insya Allah, udah panas ini kayaknya. Anda kasih PR aja. Tamrin yang pertama. Perhatikan tugasnya suruh ngapain? Hawil, rubahlah. Al-mubtada'a, mubtada. Fi, pada. Kullin, setiap. Minal jumalil atiyati, dari jumlah-jumlah berikut. Dirubah ila jam'in, kepada jamak. Contohnya, mithalun, hadza talibun. Mana mubtada'nya? Hadza. Dirubah jadi haulai. Konsekuensinya khobar juga berubah. Walhamdulillah untuk perubahan khobarnya sudah disiapkan sama beliau di dalam kurung. Jadi antum tinggal tulis ulang. Lihat talibun kan jamaknya tullab, sudah disiapkan. Jadi tinggal berubah haulai tullabun. Sudah? Haulai tullabun. Paham Pak Tio? Jadi antum merubah mubtada'nya jadi jamak, khobarnya juga harus berubah jamak, dan ini sudah disiapkan sama beliau di sebelah kiri. Ya, di dalam kurung untuk perubahan jamak untuk khobarnya. Ya, perubahan jamak untuk khobarnya. Ini PR yang pertama. PR yang kedua, perubahan tersebut harus antum hafal. Pekan depan Anda akan tanya perubahan jamaknya masing-masing. Misalkan Anda bilang tajirun, antum jamaknya tujarun, qalamun, aklamun, ibnun, abnaun, ya, fakirun, fuqara, tabibun, atibba, mudarrisun, mudarrisuna. Ya, Masya Allah. Sudah? Jadi PR-nya nggak usah banyak-banyak, 2 aja. 2 aja. 2 kali 2, 50, Pak. Ini kan 25 ini. Nah, jadi gitu. Kenapa Anda suruh hafalkan? Karena ke depan nanti terus bakal begitu dia. Jadi kalau ini nggak hafal, perubahan atau perubahan bentuk jamaknya, ke depannya bakal bingung. Ya, bakal bingung. Maka sebelum antum bingung, Anda buat bingung dulu. Jadi ya, Anda buat bingung dulu, baru kita apa? Sama-sama pusing. Sudah bingung, Pak?
Jadi sama sudah paham dulu Pak kalau udah bingung. Dan ini sudah paten ya, maksudnya gampang. Jamaknya sudah itu aja tuh hafalkan. Ini jamaknya ini jamaknya ini jamaknya ini, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Tadi Anda katakan yang mau buat kalimat untuk mufrad ya, masih mufrad, jangan jamak dulu. Yang masih mau mufrad ya, antum bisa langsung japri ke Ana, nanti Ana buatkan. Paling 2, 3 gitu ya. Ana kirim, nanti antum bisa kirim ke Ana, langsung Ana koreksi. Iya Pak? Di percakapan yang terakhir itu Aina Mustafa. Mustafa itu nama orang. Mustafa nama orang Pak? Kenapa kok ada alif lam? Oh memang dari sana sudah namanya Al-Mustafa Pak. Namanya Al-Mustafa. Cuman untuk Mustafa boleh pakai alif lam, boleh enggak Pak? Sama kayak Hasan. Boleh Hasan, boleh pakai Al-Hasan gitu. Kalau Muhammad nggak boleh, karena dari sononya cuma Muhammad pernah pakai alif lam. Dia. Evanto lah itu. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.